membicarakan mengenai teknik dasar ya. Jadi ini akan saya kasih pemeriksaan fisik dasar dan tanda vital. Melakukan pemeriksaan tanda vital ya. Tadi Dokter Mualima sudah kasih yang anamnesis deh ya. ABY dok, sudah dok. Oke, ini slide saya bisa kelihatan ya modulnya ya. ABY dok, Kelihatan. sudah kelihatan dok. Ya, jadi ini nanti modulnya itu ya mengenai clinical skill lab-nya kalian yang CSL 1 itu nanti ada beberapa ya, ada 6 teknik, ada anamnesa dan komunikasi efektif, cuci tangan 7 langkah, kemudian pemeriksaan fisik dasar dan tanda vital, penulisan resep dan penilaian status gizi anak. Nah, yang nanti saya akan bahas mengenai pemeriksaan fisik dasar dan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Oke, ini adalah visi misi. Jadi kalian sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismu harus mengetahui visi dan misinya ya. Mungkin kalian sudah cukup umum ya. Ini visi misi kita ya untuk tahun 2025. Nah, apa yang saya ingin paparkan di sini kita memiliki adalah capaian pembelajaran ya. Jadi kita apakah itu pemeriksaan fisik ya? Jadi pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan cara melihat, meraba, mengetuk, dan mendengarkan. Jadi ada 4 poin penting yang harus kalian lakukan untuk pemeriksaan fisik. Nah, ini kan pemeriksaan fisik dasar. Jadi kalian harus mengerti mengenai 4 pemeriksaan fisik dasar itu, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sistem apapun yang ingin kita lakukan pemeriksaan daerah manapun dari tubuh kita yang ingin kita lakukan pemeriksaan, semuanya harus dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Bila pada rongga itu, pada sistem itu tidak ada auskultasi, ya tidak dilakukan. Tapi prinsipnya adalah apabila bisa dilakukan keempatnya, kita lakukan keempatnya. Kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi, kita lakukan perkusi, dan kita lakukan auskultasi. Contoh di kepala leher. Ya, kepala leher itu paling kita cuma bisa melakukan utamanya inspeksi dan palpasi. Perkusi mungkin jarang dilakukan. Kenapa? Karena jarang, tidak ada yang bisa kita lakukan perkusi di kepala dan leher. Auskultasi bisa ada ya. Auskultasi bisa dilakukan untuk pemeriksaan gondok misalnya tiroid, kelenjar tiroid ya. Jadi pemeriksaan tiroid bisa kita lakukan auskultasi. Tapi kalau misalnya di mata tidak dilakukan auskultasi, di leher, di telinga kita tidak lakukan auskultasi, di hidung kita tidak lakukan auskultasi, di forehead juga kita tidak lakukan auskultasi. Oke. Jadi yang harus kita lihat adalah harus berurutan. Inspeksi dulu, palpasi dulu, perkusi dulu, baru auskultasi. Itu yang harus kalian ingat. Pokoknya urutannya selalu IPPA. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Khusus di daerah regio abdomen, kita harus melakukan inspeksi dulu, auskultasi, palpasi, kemudian perkusi. Ya, khusus di regio abdomen. Ya. Oke, jadi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ini perlu kita evaluasi ya, perlu kita lakukan secara berurutan ya.
Jadi nanti kalau misalnya abdomen itu kita lakukan inspeksi dulu, baru auskultasi, baru palpasi, baru perkusi. Mengapa demikian? Jadi kalian sebagai mahasiswa kedokteran kalau ada perintah misalnya melakukan ini harusnya seperti ini. Kalian harus kritis. Kenapa mesti begitu, Dok? Ah, harus begitu. Jadi jangan bukan hanya menerima saja. Kalian auskultasi dulu. Kenapa harus auskultasi? Ini warnanya nanti dipasang EKG-nya, ini warna merah di kanan, kiri, sini. Tapi harus tahu prinsipnya. Kenapa demikian? Auskultasi kita lakukan lebih dahulu daripada palpasi karena yang kita mau harapkan adalah jangan sampai apa yang kita dengar itu sudah berubah akibat sudah dilakukan manipulasi pada saat kita melakukan pemeriksaan palpasi sebelumnya. Jadi auskultasi kita dahulukan dulu untuk mendengarkan peristaltik usus sebelumnya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah mampu memeriksa tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan dengan menggunakan alat-alat yang sesuai secara benar. Jadi kalian harus tahu alat-alat apa yang wajib kalian harus miliki ya. Untuk pemeriksaan tanda vital berarti kita harus memiliki alat Tunggu sebentar deh ya. Ya, alat tensimeter, stetoskop, termometer, dan jam tangan biasanya ya. Kenapa saya bilang jam tangan? Karena kita akan menghitung misalnya nadi 1 menit. Kita akan menghitung pernapasan 1 menit. Kalau kalian tidak punya jam tangan, bagaimana kalian bisa tahu ini sudah 1 menit atau tidak ya? Itu yang harus kita isi. Oke. Jadi kemudian mampu melakukan pemeriksaan fisik dasar meliputi inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Ya, jadi kalian harus mampu mempersiapkan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, melakukan pengamatan, serta melihat langsung badan atau anggota badan pasien. Jadi apa yang kalian mau lakukan inspeksi, bagian itu harus terlepas dari pakaian pasien. Jadi kalau kalian mau inspeksi dada ya pakaiannya harus dilepas. Kalau kalian mau inspeksi perut, berarti pakaiannya harus dilepas daerah perut. Kalian mau inspeksi daerah leher, berarti minta tolong jilbabnya diangkat. Kalau memang dia perempuan yang berhijab ya, seperti itu. Melakukan perabaan baik dengan jari, ujung jari atau tangan ataupun dengan kedua telapak tangan untuk mengetahui tanda-tanda vital. Melakukan perkusi dengan cara yang benar sehingga didapat suara ketukan yang jelas dan melakukan auskultasi dengan alat stetoskop dengan proses yang benar ya. Oke. Jadi ini nanti adalah teknik-tekniknya ya untuk melakukan pemeriksaan fisik dasar. Yang pertama adalah inspeksi ya. Kemudian inspeksi itu dilakukan dengan cara melihat ya. Kita inspeksi itu berarti melihat. Jadi kita cuma melihat dan mencatat bentuk tubuh penderita, melihat perbandingan ukuran kepala dan panjang anggota badan, cara berjalan dan gerakannya. Jadi ketika pasien masuk saja ke dalam poli kita sudah melakukan inspeksi. Kemudian adanya deformitas atau kelainan bentuk, keadaan kulit, rambut, mukosa mata, dan kuku. Kemudian ekspresi wajah, apakah cemas, tertekan, malu, kesakitan, dan lain-lain. Kemudian kita juga melihat ciri-ciri lain dari pasien. Jadi kita sebagai dokter harus teliti, harus jeli melihat apa yang berbeda dari pasien. Misalnya kita buka perutnya pasien, ada kita lihat bekas luka. Tanyakan, luka apa ini? Ternyata pernah operasi. Pernah operasi apa ini? Mungkin kita anamnesa tidak tanya di riwayat penyakit dahulu, tapi karena kita melihat ada misalnya riwayat operasi, bekas operasi, berarti kita bisa tanyakan di situ. Kemudian palpasi, caranya adalah membaca basmalah, pemeriksaan benda di sebelah kanan penderita, daerah yang akan diperiksa harus bebas dari pakaian. Ini yang harus kalian ingat. Dan yang paling prinsipal juga adalah yang kalian biasa lupakan adalah pada pemeriksaan fisik itu, kalian berada harus di sisi sebelah kanan pasien. Ya. Jadi kalian harus ingat kita berada di sisi kanan pasien. Nanti juga manukin kalau kalian ujian harus kalian memposisikan kalian berada di sisi sebelah kanan manukin. Biarpun nanti posisinya manukin tidak bagus, kalian harus rubah manukin tersebut ya supaya kalian berada di sisi sebelah kanan. Jadi kita meraba bisa menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dan jari 2, 3, 4 bersama-sama dapat digunakan untuk menentukan konsistensi atau kualitas benda. Nanti bisa dilihat ya, nanti ada video yang saya kasih lihat cara melakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi. Kemudian
Perkusi kita melakukan dengan cara menggunakan jari tengah ya dari tangan kiri dalam posisi hiperekstensi dan diletakkan pada permukaan yang akan diperkusi. Kemudian tangan yang lain mengetuk jari tengah tersebut ya. Harus latihan terus supaya bisa mendengar ya apakah perkusi tersebut akan terdengar dengan baik atau tidak. Jadi yang bekerja nanti itu pada saat perkusi adalah pergelangannya, bukan otot biceps kalian, bukan bahu kalian yang bekerja. Kemudian auskultasi kita menggunakan stetoskop ya. Nanti diperlihatkan pada saat kalian lakukan CSL yang mana telinga kiri, yang mana telinga kanan. Karena kita harus menyesuaikan dengan bentuk anatomis dari liang telinga. Kita menggunakan bunyi pernapasan dan bunyi jantung pada dinding toraks dan bunyi peristaltik usus. Biasanya menggunakan bagian bel dari stetoskop untuk memeriksa toraks dan bagian diafragma untuk memeriksa abdomen. Oke, ketika selesai semua melakukan pemeriksaan fisik, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebenarnya nanti pada mungkin nanti pemeriksaan tanda vital ini lebih dahulu dilakukan baru melakukan pemeriksaan fisik ya. Kalau melakukan pemeriksaan tekanan darah ya, kalian bisa melihat ini ya, poin-poin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi pertama selalu karena kita adalah umat muslim, selalu sebelum melakukan pemeriksaan fisik kita mengucapkan basmalah. Mungkin juga nanti yang paling perlu kalian ingat, sebelum melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan harus melakukan cuci tangan. Ya, jangan lupa melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan. Kemudian kita siapkan alat-alatnya, tensimeter, stetoskop ya. Kemudian pemeriksa meminta izin kepada pasien atau keluarga untuk diperiksa. Kemudian ya jadi jangan lupa izin ya, jangan langsung asal pegang-pegang pasien tapi kalian belum inform consent, kalian belum meminta izin ya. Inform consent untuk anamnesa dan pemeriksaan fisik cukup dengan lisan, tidak perlu dengan tanda tangan. Kemudian kita berikan penjelasan sehubungan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Penderita dapat dalam keadaan duduk atau berbaring. Jadi lengan dalam keadaan bebas dan rileks, bebaskan dari tekanan oleh karena pakaian. Jadi kalau kita mau melakukan tensi tidak boleh ada pakaian. Penderita dapat dalam keadaan duduk atau berbaring ya. Pasang manset sedemikian rupa sehingga melingkari lengan atas secara rapi dan tidak terlalu ketat. Jadi tidak boleh ketat ya kalau kita melakukan pemeriksaan tanda vital. Kira-kira 2,5 sampai 5 cm di atas siku. Jika menggunakan tensimeter lapangan, maka pengukurnya diletakkan harus sejajar dengan jantung. Jadi kalau kita menggunakan juga air laksa, maka harus di-on-kan. Jangan lupa biasa kalian langsung asal pompa saja manset, tapi air laksanya belum on. Kemudian kita mencari arteri brachialis. Ya, arteri brachialis jadi harus berada di daerah medial dari regio brachii ya. Itu untuk menentukan arteri brachialis. Karena yang kita mau dengar adalah arteri brachialis. Ya, selama kalian pendidikan, kalian harus melakukan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi dulu. Jadi kita pompa manset sampai kita meraba pulsasi arteri brachialis menghilang. Kemudian kita turunkan sampai teraba lagi. Ya, ketika dia teraba, maka itu disebut tekanan darah palpatoir. Jadi kalau misalnya kalian konsep manset dia tidak teraba pada tekanan 120, kita naikkan sampai 150. Nanti setelah 150 kita turunkan lagi sampai 120. Kalau misalnya nanti pada tekanan darah 120 teraba kembali nadinya, maka disebut tekanan darah palpasi 120 mm Hg. Kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan dengan stetoskop. Nanti dengan stetoskop kita pakai corong bel ya, bukan membran. Kemudian kita naikkan 30, kita pompa sampai 30 mm Hg di atas tekanan tadi. Ya. Kemudian nanti setelah 30 mm Hg di atas yang tekanan yang tadi, baru kita turunkan lagi. Nanti kalian akan mendengar berbagai suara Korokov. Korokov 1 itu adalah suara yang pertama kali kalian dengar pada saat kalian melakukan pemeriksaan tanda vital. Suara Korokov 2 akan semakin mengecil, suara 3 makin mengecil, dan akhirnya akan menghilang pada suara Korokov 5. Suara yang Korokov 5 ini adalah suara tekanan darah diastolik. Nah, itu yang akan kalian sebut. Jadi ketika pertama kalian dengar bunyi duk, duk, duk. Nah, duk yang pertama itu sistoliknya di mana dia? Misalnya kalau di 120 maka kita sebut 120. Kalau duknya menghilang maka itu adalah diastoliknya. Jadi kalau dia berhenti di 80 maka diastoliknya 80. Setelah selesai kita harus membaca dan melaporkan tekanan darah sistolik dan diastolik, kemudian kita lepaskan manset dan mematikan kembali ke dalam bentuk off kembali ya. Jangan lupa kalau kalian tidak off kan ya nanti salah. Kemudian pemeriksaan nadi ya. Kemudian setelah tanda vital selesai kita lanjut ke nadi. Nadi diperiksa dengan
pada arteri radialis dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan Anda pada sisi flexor bagian lateral dari tangan penderita. Jadi kalau reguler nanti nadinya kalian raba, berarti kalian hitung selama 30 detik dikali 2. Tapi kalau irregular, kalian harus hitung semuanya secara 1 menit ya. Perhatikan irama dan kualitasnya. Jadi jangan hanya melaporkan 80 kali per menit saja, tapi harus sebut 80 kali per menit reguler atau irregular. Kualitasnya kuat angkat atau tidak kuat angkat. Catatlah hasil pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Jadi pemeriksaan pernapasan itu berarti sebaiknya baju pasien dibuka supaya kita bisa melihat inspeksi ya, apakah gerakan dadanya bisa terlihat atau tidak ya. Perhatikan secara menyeluruh gerakan pernapasan penderita, kadang diperlukan secara palpasi untuk sekalian mendapatkan perbandingan antara kanan dan kiri. Pada inspirasi, perhatikanlah gerakan ke samping iga ya. Jadi lihat pada saat inspirasi, lihat pada saat ekspirasi, perhatikan penggunaan otot bantu pernapasan dan dihitung pernapasan minimal selama 1 menit. Catatlah irama, frekuensi, dan adanya kelainan gerakan. Yang keempat adalah pemeriksaan suhu. Kalau kalian teori mungkin kita melakukan secara menggunakan air raksa, ya. Kemudian ditempelkan pada fossa aksilaris kiri dan tunggu sampai 3-5 menit. Kemudian dilaporkan pembacaan. Catat dan laporkan hasil pembacaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengucapkan Alhamdulillah. Oke, jadi itu adalah teknik melakukan pemeriksaan fisik dasar yang mungkin bisa nanti kalian lihat pada video ya, yang akan saya perlihatkan. Nanti videonya akan saya lihatkan. Kalau ada yang mau ditanya nanti silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suaranya bisa kedengaran ini, Dek. KBY dok, kedengaran dok, KB dok. Ah, kedengaran, Ji? KBY dok, terdengar dok. Bismillahirrahmanirrahim. Tensimeter, stetoskop, dan termometer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saldi Meiri Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saldi Meirisandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dasar kepada pasien. Adapun tujuan dalam video pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan menggunakan alat-alat yang sesuai. Mahasiswa juga mampu melakukan pemeriksaan fisik dasar secara berurutan meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pada pasien, kita menggunakan tensimeter, stetoskop, dan termometer. Dalam melakukan pemeriksaan fisik dasar, dimulai dengan melakukan inspeksi, kemudian dilanjutkan oleh palpasi, kemudian perkusi, dan auskultasi. Khusus pada pemeriksaan abdomen, dilakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan inspeksi, pertama-tama perhatikan bentuk tubuh penderita, apakah kurus, atletis, atau gemuk. Lihat perbandingan ukuran kepala dengan panjang anggota badan. Pada saat pasien masuk, perhatikan cara berjalan dan gerakannya, adanya deformitas atau kelainan bentuk pada anggota tubuh. Lihat keadaan kulit, warna rambut, mukosa mata, dan kuku. Perhatikan ekspresi dari wajah penderita. Apakah pasien terlihat cemas? Apakah pasien terlihat depresi? Ataukah terlihat malu-malu atau kesakitan? Perhatikan ciri-ciri lain yang dapat ditemukan pada pasien. Pemeriksaan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan palpasi. Sebelum memulai, kita mengucapkan basmalah, berada di posisi sebelah kanan dari pasien, kemudian memastikan semua baju yang menutupi bagian yang akan dipalpasi telah disingkirkan. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, kita bisa menentukan ukuran dari massa atau pembesaran kelenjar yang kita temukan dari palpasi. Dengan menggunakan jari kedua, ketiga, dan keempat, kita melakukan pemeriksaan palpasi untuk menentukan adanya nyeri ataukah adanya pembesaran massa dan pembesaran kelenjar yang bisa kita cari. Kemudian dengan menggunakan telapak tangan, kita bisa meraba getaran di jantung. Lakukan pemeriksaan palpasi. Pastikan tangan Anda tidak dingin. Palpasi dilakukan dengan memperhatikan ekspresi dari wajah pasien. Apabila pasien kesakitan, catatlah lokasi di mana pasien merasa kesakitan tersebut. Lakukan palpasi dan mencari apakah ada pembesaran massa dan pembesaran kelenjar getah bening. Catatlah hasil yang didapatkan dan berikanlah laporan. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan perkusi. Jari tengah dari tangan kiri dalam posisi hiperekstensi diletakkan pada permukaan yang akan diperkusi. Tekankan persendian intervalang pada permukaan yang akan diperkusi dan hindarkan kontak antara permukaan yang diperkusi dengan bagian lain dari tangan kiri. Tempatkan tangan kanan ke dekat daerah yang akan diperkusi dalam posisi menekuk ke atas. Jari tengah dalam sikap fleksi, rileks, dan siap untuk mengetuk. Dengan gerakan yang cepat tapi rileks dari pergelangan tangan kanan, ketuklah jari tengah kanan kiri yang menempel pada bidang yang diperiksa dengan jari tengah tangan kanan. Gunakan ujung jari yang sedapat mungkin tegak lurus. Buatlah ketukan seringan mungkin yang dapat menghasilkan suara yang jelas.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop pipa pendek. Masukkanlah earpiece sesuai dengan anatomi liang telinga, sehingga stetoskop masuk semuanya ke dalam telinga tetapi tidak menekan. Gunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi pernapasan, bunyi jantung, dan peristaltik usus. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Lepas. 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 Kemudian mendengarkan bunyi jantung dengan menggunakan corong bel. Dan mendengarkan peristaltik usus dengan menggunakan diafragma. Setelah melakukan pemeriksaan, kita mengucapkan hamdalah. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dimulai dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarga untuk meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Siapkan tensimeter dan stetoskop. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi saya akan memasang manset pada lengan atas Bapak. Kemudian nanti saya akan mendengar dengan menggunakan stetoskop saya. Manset diletakkan pada lengan atas. Kemudian tensimeter dipastikan sejajar dengan letak jantung. Memposisikan tensimeter pada posisi on. Dengan menggunakan 3 jari, kita meraba arteri brachialis pada sisi medial lengan atas. Setelah ditemukan, kita melakukan pemeriksaan tensi dengan cara memompa hingga 30 mm Hg di atas pulsasi arteri brachialis yang tidak diraba lagi. Kemudian tensimeter diturunkan secara perlahan hingga mendapatkan pulsasi yang teraba kembali. Catatlah tekanan di mana pulsasi arteri brachialis teraba kembali dan itu dikatakan sebagai tekanan darah sistolik palpatoid. Setelah itu, dengan menggunakan corong bel, kita mendengarkan tekanan darah pasien pompa manset hingga kurang lebih 30 mm di atas tekanan darah sistolik palpatoid. Secara perlahan-lahan, kurang lebih 2-3 mm Hg, kita turunkan tekanan manset hingga kita mendengarkan bunyi pertama dari stetoskop. Dengarkan hingga bunyi menghilang dan catatlah itu sebagai tekanan darah diastolik. Laporkan tekanan darah sistolik dan diastolik, kemudian lakukan pencatatan. Setelah selesai, manset kita lepaskan kembali, kemudian dirapikan seperti sedia kala.
Jangan lupa untuk kembali meng-off-kan tensimeter sebelum menutup manset. Demikian cara melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Pemeriksaan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan nadi. Penderita dapat dalam posisi duduk maupun berbaring. Lengan dalam penderita di bagian lateral harus bebas dari perhiasan maupun baju. Kemudian dengan menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, kita melakukan penekanan pada arteri radialis. Hitunglah pulsasi arteri radialis selama 1 menit dengan cara menghitung secara 30 detik, kemudian dikalikan dengan 2. Hitung sambil meraba irama regularitasnya. Catatlah hasil pemeriksaan nadi tersebut, laporkan frekuensi dan irregular maupun regular. Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan pernapasan. Penderita diminta melepaskan baju, kemudian secara inspeksi perhatikan secara menyeluruh gerakan pernapasan penderita. Kadang diperlukan cara palpasi untuk sekalian mendapatkan perbandingan antara kanan dan kiri. Pada inspirasi, perhatikanlah gerakan ke samping iga, pelebaran sudut epigastrik, dan penambahan besarnya ukuran antero-posterior dada. Pada ekspirasi, perhatikanlah masuknya kembali iga, penyempitan sudut epigastrium, dan penurunan besarnya ukuran antero-posterior dada. Perhatikan pula adanya penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Kemudian, hitunglah gerakan pernapasan minimal selama 1 menit. Catatlah irama, frekuensi, dan adanya kelainan gerakan. Pemeriksaan keempat adalah melakukan pemeriksaan suhu. Kita siapkan termometer air raksa dan pastikan termometer air raksa menunjukkan angka di bawah 35,5 derajat Celcius. Tempatkan ujung termometer yang berisi air raksa pada apex fossa axillaris dengan sendi bahu abduksi maksimal. Tunggu 3-5 menit, kemudian lakukan pembacaan. Catat dan laporkan hasil pembacaan tersebut. Setelah selesai, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikianlah cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Oke, Dek. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tadi video yang saya sudah tunjukkan mengenai ada cara melakukannya. Jadi nanti kalau kalian nanti di dalam ruangan CSL terus untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, jangan lupa melakukan 2 pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan palpasi dulu, baru melakukan dengan penggunaan auskultasi ya. Karena biasanya yang sering kalian mungkin lihat di rumah sakit atau klinik, cuma melakukan pemeriksaan tekanan darah secara auskultasi tanpa melalui palpasi ya sebelumnya. Tapi karena kita ada masih dalam tahap pendidikan, kalian sebaiknya harus melakukan dulu tindakan secara palpasi dulu. Mengapa penting kita lakukan palpasi juga? Karena kadang ada beberapa kondisi pasien di mana dia kondisi shock, susah didengar tekanan darahnya, akhirnya kita hanya bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi. Jadi ada 4 ya pemeriksaan tanda vital, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu ya.
Nah, nanti untuk pemisahan nadi dan pernapasan, kalau kalian ujian ya kalian harus punya jam tangan supaya kalian bisa dinilai bagaimana menghitung nadi atau pernapasan ya selama 1 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, siapa tahu ada yang mau raise hand, bertanya. Baik, ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, untuk syarat pemeriksaan tekanan darah ya, kalau itu kan tadi pasiennya lagi berbaring ya. Tapi kalau misalnya pasiennya duduk ya, kalian harus ingat syarat melakukan pemeriksaan tekanan darah, pasien harus menyandar ya di sandaran kursi itu. Terus yang kedua, tangan pasien harus berada di atas meja ya, supaya agak sedikit fleksi sehingga pasien tangannya agak lebih rileks. Yang ketiga, kedua kaki pasien harus menginjak lantai ya. Tidak boleh bergantung. Itu harus diingat untuk syaratnya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah bila posisi duduk. Jadi tadi kalian lihat ya, intinya adalah nanti inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi itu kalian harus sebutkan secara sistematis ya, berurutan ya. Jadi bukan di sini yang kalian dinilai untuk CSL 1 bukan untuk persisten, tapi secara umumnya kalian harus tahu bahwa oke, yang pertama saya lakukan inspeksi, yang kedua saya lakukan palpasi. Palpasi saya harus bagaimana menggunakan jari saya ya. Kemudian yang ketiga perkusi, yang paling penting adalah teknik melakukan perkusi. Soal lokasi melakukan perkusi mungkin nanti belum terlalu penting. Tetapi perkusi itu tekniknya bagaimana itu yang harus benar. Jadi tangannya yang sisi kiri, tangannya ekstensi, yang sisi kanan mengetuk. Nanti teknik mengetuknya itu juga harus benar, bukan teknik mengetuknya harus salah. Teknik mengetuknya yang paling penting adalah menggunakan sendi articulatio dari wrist ya, pergelangan, bukan memberikan tenaga dari bahu. Jadi bukan bahunya kalian yang bekerja kuat, tapi cukup pergelangan tangan kalian. Ya. Memang kalau untuk keterampilan ya namanya keterampilan mungkin baru betul-betul kalian akan mengerti kalau sudah langsung diperagakan. Jadi nanti ya kalian melakukan latihan CSL nanti bersama tutor-tutornya ya. Silakan nanti ditanya, kalau ada yang mau ditanya langsung juga ke saya boleh, nanti silakan dihubungi saya. Mungkin punya mungkin nomor WA atau Telegram saya ya, bisa diminta sama seniornya atau siapa, sama dokter sekretaris blok juga bisa. Oke. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, mungkin saya akhiri saja kuliahnya ya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.